Belum di-record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang integrasi nasional dengan dosen pengampu Ibu Misnar Syam SHMH. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Aga Syufni Valian 211044305. Yang kedua Aliyatul Aisyah dengan NIM 211061363. Yang ketiga ada Rifit Deniro dengan BP 2110442002. Baiklah, materi yang pertama menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional yang akan dijelaskan oleh Ali Hatul. Kepada Ali Hatul dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. A. Menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama, makna integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation, Inggris, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Pengertian integrasi nasional dari berbagai pakar. Yang pertama ada Safruddin Bahar 1996, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua ada Riza Noer Arfani 2001. Menurut Riza Noer Arfani, integrasi nasional itu merupakan pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah. Yang ketiga ada Juliati Suroyo 2002. Menurut Juliati Suroyo, integrasi nasional itu merupakan bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat adalah Ramlan Surbakti 2010. Arti dari integrasi nasional sendiri yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Dua, jenis integrasi. Jenis integrasi sendiri ada 5, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku, atau perilaku integratif. Dalam realitas, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal sendiri yaitu menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Dan yang terakhir ada integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Tiga, pentingnya integrasi nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan. Misalnya bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Yang keempat, integrasi versus disintegrasi.
Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aliatul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifriza. Kepada Rifriza dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya, itu adalah mengenai alasan diperlukannya integrasi nasional. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Masyarakat yang terintegrasi merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap di samping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau perperangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat dapat menyimpan potensi konflik yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Menurut Al-Hakim, dia mengungkapkan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun wawasan kebangsaan Indonesia yang dapat menguatkan integrasi nasional. Yang pertama, itu adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan sara dan keanekaragaman budaya dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara. Perbedaan-perbedaan itu dapat dikatakan bukanlah sebagai suatu hal yang harus dipertentangkan, akan tetapi harus disatukan sebagai kekayaan dan potensi bangsa. Yang kedua, adanya kemampuan mereaksi penyebaran ideologi asing, dominasi ekonomi asing, serta penyebaran globalisasi dalam berbagai aspeknya di dunia memang selalu berubah seirama dengan perubahan masyarakat. Untuk materi selanjutnya itu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Yang pertama itu adalah perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama itu adanya model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan yang ketiga itu model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi Imperium Majapahit. Model ini pertama bersifat kemaharajaan atau imperium. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Terdapat 3 konsentris, yakni Kerajaan Majapahit sebagai konsentris pertama yang terletak pada wilayah inti kerajaan, meliputi daerah Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja. Yang kedua, konsentris di wilayah di luar Jawa, yaitu wilayah yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Dan terakhir, konsentris ketiga yaitu negara-negara sahabat, di mana Majapahit pada masanya menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara negara Champa, Kamboja, dan Ayudhya-pura atau lebih dikenal dengan negara Thailand. Yang kedua yaitu model integrasi kolonial. Model integrasi kolonial ini lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda yang baru sepenuhnya tercapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintahan jenis ini mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim, sedangkan integrasi vertikalnya antara pemerintah pusat dan daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambenar atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak mempunyai jaringan dengan masyarakat. Dan mode terakhir yang ada di Indonesia yaitu mode integrasi nasional Indonesia. Mode integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Model ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran bangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari adanya politik etis pemerintah kolonial Belanda. Para kaum terpelajar
mulai menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa jajan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur, yang sederajat dengan bangsa-bangsa yang lainnya yang ada di dunia. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu adanya tahapan perintis atau masa perintis. Ini merupakan masa di mana dimulainya dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Yang kedua itu masa penegas. Masa ini mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga itu adanya masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi pergerakan yang tergabung di dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1938 mengusulkan agar Indonesia memiliki parlemen. Namun perjuangan penuntut hak tersebut tidak berhasil. Dan masa yang terakhir adalah masa pendobrak. Pada masa ini, semangat gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa yang ada di dunia. Selanjutnya itulah pengembangan integrasi di Indonesia. Menurut Howard Wilkins, dalam Muhaimin dan Colin Max Andrews pada tahun 1945 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Yang faktor yang pertama yaitu adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun memiliki perbedaan seperti suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya adalah ketika datangnya penjajah Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Masyarakat Indonesia bersatu tanpa memandang suku ras untuk melawannya sehingga Indonesia tidak jatuh kembali ke tangan Belanda. Yang kedua atau faktor kedua itu adanya gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang memiliki nilai karismatik dan tegas akan dicintai oleh rakyatnya, sehingga akan selalu mampu menyatukan masyarakat yang ada. Yang ketiga itu faktor kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat, misalnya birokrasi. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan bersatu dalam satu sistem pelayanan. Yang keempat yaitu ideologi nasional. Ideologi merupakan sekelompok nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang dapat digunakan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir itulah kesempatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting untuk menyatukan bangsa Indonesia. Jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika pembangunan ekonominya menghasilkan ketidakadilan, maka akan muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang miskin yang dirugikan akan sulit untuk mau bersatu atau merasa dirugikan, sehingga mereka tidak akan mau bersatu sebagai satu bangsa dengan mereka merasa diuntungkan dengan memiliki kekayaan yang berlebihan. Menurut Suyuto Usman, suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yaitu masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai yang fundamental. Kriteria yang kedua yaitu masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus. Dan yang terakhir, masyarakat yang berada di tatanan atas memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian dari Rukila. Selanjutnya yaitu dinamika dan tentang integrasi nasional yang akan saya sampaikan sendiri.
Adapun dinamika dan tantangan integrasi nasional yang ada di Indonesia berupa integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya pembangunan integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika itu sejalan dengan tantangan pada zaman tersebut. Dinamika itu bisa kita contohkan sebagai beberapa peristiwa yang ada. Pada integrasi bangsa, dapat kita contohkan pada gerakan Aceh Merdeka yang terjadi pada 5 Agustus 2005 yang dapat diselesaikan pada saat itu. Pada saat itu yang dimana gerakan ini telah berlangsung selama 30 tahun lamanya. Selanjutnya yaitu integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah prioritas Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan salah satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Selanjutnya, contoh dari integrasi nilai. Contoh ini dapat kita lihat pada berupa nilai Pancasila. Pengalaman pengembangan Pancasila sebagai nilai integrasi terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah, melalui kurikulum tahun 1975, mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan Pancasila ini yang dikenal sebagai PMP. Dan di sekolah saat ini melalui kurikulum 2013, mata pelajaran ini dikenal sebagai PPKN. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi-generasi muda. Selanjutnya yaitu integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ini dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Selanjutnya ada integrasi tingkah laku, di mana integrasi tingkah laku ini mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang ada dalam satu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis dan bertujuan, pembentukan politik ini menjadi ampuh untuk masalah integrasi. Selanjutnya, tantangan dalam membangun integrasi ini secara luas dikenal secara vertikal maupun horizontal. Tantangan yang ada berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi yang datang dari bidang horizontal berupa perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangannya berupa celah perbedaan antara elit dan massa tersebut, di mana perbedaan latar belakang pendidikan yang membedakan kemampuan berpikir. Terkait dengan dimensi horizontal, salah satu persoalan Indonesia, dimensi yang dialami oleh negara-negara berkembang lainnya dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah, jenis bangsa, bangsa daerah, agama, dan kebiasaan. Masih besarnya ketimpangan dan ketidaksamaan. Pengembangan dan hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan.
gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang berupa perbedaan pendidikan di kalangan rakyat tersebut, pemimpin melakukan berbagai penyesuaian, seperti memperbarui kurikulum yang ada di beberapa daerah, membuat otoritas pemerintahan, mengadakan rapat-rapat untuk menentukan pendidikan generasi muda yang ada, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Sebaliknya, kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak kurang atau sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat, serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, menggambarkan kurangnya adanya integrasi vertikal. Selanjutnya, yaitu esensi dan urgensi integrasi nasional. Apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan suatu yang sangat dibutuhkan dan membangun kejayaan bangsa dan negara. Sehingga perlu senantiasa diupayakan kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat. Berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Karena masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang ditimbulkan, baik fisik maupun mental dan spiritual. Kerusakan fisik seperti kerusakan sarana dan prasarana yang ada, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kerusakan mental spiritual seperti kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara yang semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, yang akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang selalu diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Integrasi masyarakat yang sebetulnya memang satu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa integrasi juga, menyimpan kondisi konflik dan pertentangan, persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerjasama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan perbedaan kepentingan yang menyimpan konflik, terlebih lagi apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara yang tepat, akan membawa kehancuran. Sepertinya konflik antar suku yang dapat kita lihat sekarang ini di daerah Papua. Integrasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi ini berarti kegagalan untuk mewujudkan kejayaan nasional serta membuat negara menjadi lebih maju, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, hal ini juga menjadi penutup dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Apabila terdapat kritik dan saran, dipersilahkan.